Tema kali ini kita akan ungkap terkait tentang teknik meditasi kejawen menurut kitab Primbon Jawa untuk mendapatkan kesaktian dan kewaskitaan sehingga memiliki kemampuan reti sadurunge winarah atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Meditasi kejawen adalah salah satu praktik spiritual dalam budaya Jawa yang bertujuan untuk mencapai kesaktian dan kewaskitaan, termasuk kemampuan reti sadurunge winarah atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras selamat dan lancar rejeki dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai tukar kawruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang mantra Primbon Jawa. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai keilmuan Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silakan jika memberikan komentar, bahkan silakan share agar teman lain mengetahui, agar kita bisa saling tukar kawruh sinau bareng. Tema kali ini kita akan ungkap terkait tentang teknik meditasi kejawen menurut kitab Primbon Jawa untuk mendapatkan kesaktian dan kewaskitaan sehingga memiliki kemampuan reti sadurunge winarah atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Meditasi kejawen adalah salah satu praktik spiritual dalam budaya Jawa yang bertujuan untuk mencapai kesaktian dan kewaskitaan, termasuk kemampuan reti sadurunge winarah atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Teknik meditasi ini biasanya didasarkan pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Primbon Jawa dan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Langkah-langkah meditasi kejawen menurut kitab Primbon Jawa. 1. Persiapan tempat dan waktu. Pilih tempat yang tenang dan suci, jauh dari gangguan. Biasanya meditasi dilakukan di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual tinggi, seperti gua, puncak gunung, atau tempat-tempat keramat. Waktu terbaik untuk meditasi adalah saat malam hari, khususnya pada tengah malam, pukul 12 malam, atau sebelum fajar, sekitar pukul 3 pagi, karena pada waktu-waktu ini suasana lebih tenang dan energi alam dianggap lebih kuat. 2. Pembersihan diri. Lakukan mandi besar atau siram, untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual. Berpakaian bersih dan sopan. Hindari penggunaan pakaian berwarna mencolok, warna putih biasanya dianjurkan karena melambangkan kesucian. 3. Sikap dan posisi meditasi. Duduk dengan posisi yang nyaman, biasanya dengan kaki bersila, punggung tegak lurus, tangan diletakkan di atas lutut atau di depan dada dengan sikap sembah, anjali. Tutup mata dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan pikiran dan tubuh. 4. Mantra dan doa. Sebelum memulai meditasi, bacalah doa atau mantra pembuka untuk memohon perlindungan dan bimbingan dari Sang Pencipta. Mantra ini biasanya diwariskan oleh guru spiritual atau sesuai dengan ajaran dalam kitab Primbon. Salah satu mantra yang sering digunakan sebelum meditasi adalah Bismillahirrohmanirrohim, Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kulhu Allah, Zatullah ono sangkan paraning dumadi, Arane asmo sukmo sejati, Nur Muhammad ono saliraningwang, Dadio gampang padang terawangan. Atas kersaning Allah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya gunakan metode zikir dengan mengikuti irama keluar masuknya nafas melafalkan Hu Allah, yang dilakukan sampai mendapatkan ketenangan dan keheningan rasa. 5. Konsentrasi dan visualisasi. Fokuskan pikiran pada satu titik, bisa pada titik di tengah dahi, cakra ajna, atau di area jantung, cakra anahata. Visualisasikan cahaya putih atau warna lain yang dianggap suci mengalir ke dalam tubuh, membersihkan dan memberikan energi spiritual. 6. Penghayatan dan perenungan. Hayati makna dan tujuan dari meditasi. Renungkan ajaran-ajaran spiritual yang telah dipelajari. Jaga konsentrasi dan hindari pikiran-pikiran yang mengganggu. Jika pikiran melayang, kembalikan fokus pada titik konsentrasi atau pada mantra yang diucapkan dalam hati. 7. Penutupan dan syukur. Setelah selesai meditasi, tutuplah dengan doa penutup untuk mengucapkan syukur dan memohon agar apa yang telah diperoleh dapat digunakan untuk kebaikan. Perlahan-lahan buka mata dan kembalilah ke kesadaran penuh dengan tenang. Jika ini dilakukan secara rutin terus-menerus akan memiliki kewaskitaan dan kepekaan batin tingkat tinggi. Kewaskitaan dan reti sadurunge winarah. Untuk mencapai kemampuan reti sadurunge winarah, dibutuhkan latihan meditasi yang rutin dan disiplin. Selain itu,
Kesucian hati, niat yang tulus, serta ketaatan pada ajaran-ajaran spiritual sangatlah penting. Dalam tradisi Jawa, kesaktian dan kewaskitaan adalah hasil dari proses spiritual yang panjang dan pengabdian penuh kepada nilai-nilai luhur dan kebajikan. Meditasi kejawen adalah praktik yang mendalam dan penuh makna dalam budaya spiritual Jawa. Melalui meditasi ini, seseorang dapat mengembangkan kesaktian dan kewaskitaan, termasuk kemampuan mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Dengan dedikasi dan bimbingan yang tepat, meditasi kejawen dapat menjadi jalan menuju peningkatan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Menurut Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat, menggunakan kemampuan kewaskitaan atau intuisi yang tajam secara arif dan bijaksana adalah kunci untuk memastikan bahwa bakat ini bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berikut beberapa prinsip dan langkah yang bisa diikuti untuk memanfaatkan kewaskitaan dengan cara yang positif. 1. Niat yang murni. Selalu pastikan bahwa niat Anda dalam menggunakan kewaskitaan adalah untuk kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hindari penggunaan kemampuan ini untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain, atau untuk tujuan negatif. 2. Pengendalian diri. Kewaskitaan harus disertai dengan pengendalian diri yang baik. Jangan terburu-buru bertindak berdasarkan firasat atau penglihatan tanpa memikirkan konsekuensi. Pertimbangkan dengan matang sebelum mengambil tindakan. 3. Kerendahan hati. Bersikap rendah hati dan tidak menyombongkan kemampuan ini. Ingat bahwa kewaskitaan adalah anugerah yang harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. 4. Pemahaman yang mendalam. Pelajari lebih dalam tentang kewaskitaan dan cara menggunakannya. Baca literatur spiritual, ikuti bimbingan guru spiritual yang terpercaya, dan terus kembangkan pemahaman Anda mengenai etika dan moral dalam penggunaan kewaskitaan. 5. Berbuat kebaikan. Gunakan kewaskitaan untuk membantu orang lain. Misalnya, memberikan nasihat yang bermanfaat, membantu orang mengatasi masalah, atau memberikan peringatan dini tentang bahaya yang mungkin terjadi. Pastikan tindakan Anda selalu dalam kerangka membantu dan bukan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin. 6. Komunikasi yang jelas. Saat menyampaikan informasi yang didapatkan dari kewaskitaan, komunikasikan dengan jelas dan dengan cara yang bijaksana. Hindari menakut-nakuti atau membuat orang cemas tanpa alasan yang jelas. 7. Etika dalam penggunaan. Selalu hormati privasi dan hak orang lain. Jangan menggunakan kemampuan kewaskitaan untuk memanipulasi atau memanfaatkan kelemahan orang lain. Jaga kerahasiaan informasi yang Anda dapatkan, terutama jika berkaitan dengan hal-hal pribadi orang lain. 8. Keseimbangan hidup. Jaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai terlalu fokus pada kemampuan kewaskitaan hingga mengabaikan tanggung jawab dan kehidupan sosial. 9. Menghindari penyalahgunaan. Waspadai godaan untuk menyalahgunakan kewaskitaan demi keuntungan pribadi atau untuk tujuan yang tidak etis. Selalu ingatkan diri sendiri tentang tanggung jawab moral yang Anda miliki. 10. Refleksi dan evaluasi. Lakukan refleksi dan evaluasi secara berkala tentang bagaimana Anda menggunakan kewaskitaan. Tanyakan pada diri sendiri apakah penggunaan kemampuan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kebijaksanaan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kewaskitaan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan, membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik, dan membantu orang lain dengan cara yang positif dan penuh empati. Ingatlah bahwa kemampuan ini adalah anugerah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih. Sebab ini semua merupakan kesadaran sejati menjalani dan mengemban amanah anugerah Sang Ilahi. Karena hanya Allah lah yang Maha Sakti dan Maha Mengetahui. Semoga tayang ini bermanfaat bisa menambah wawasan terkait tentang hal spiritual Jawa yang ada dalam kitab Primbon Laduni Adam Makna. Terima kasih atas dukungannya sedulur-sedulur, semoga channel Om Kris makin berkembang. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.